Bismillahirrahmanirrahim. Semua ibu-ibu, bapak-bapak didoakan mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Tahun ini didoakan bisa pergi ke Mekah. Sendirian atau bersama keluarga. Mudah-mudahan bisa ke Mekah, ke Madinah, ke Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak sekalian diberikan rezeki yang halal. Minimal per bulan 49 juta. Kalau kurang saya tambah lagi. Ya Allah, mudah-mudahan kami yang ada di Al-Hidayah memberikan rezeki per bulan minimal 110 juta. Yang enak bukan 110, yang enak rezeki itu pas-pasan. Ingin ke bekas keluarga, ingin beli rumah yang baru, ingin beli mobil yang baru, enak mana 110 dengan pas-pasan. Ya Allah, berikan kami rezeki pas-pasan. Yang enak pas-pasan. Semuanya didoakan menjadi ahli surga. Yang mau menjawab, yang tidak mau jangan. Mau apa tidak didoakan. Belum. Mau apa tidak didoakan menjadi ahli surga? Kalau mau, semuanya mengangkat dua tangan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
mudah-mudahan bersama keluarga semuanya Allah izinkan bisa haji dan umrah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekali lagi yang khusyuk seakan-akan kita di depan Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang dimuliakan Allah, seluruh guru-guru kita, Masya Allah ini semua yang hadir ahli surga. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para guru-guru kita, Pak Ustadz, Ustadzah, Pak Haji, Bu Haji, semua anak-anakku semua, insya Allah ini anak-anak semuanya menjadi penyejuk hati. Amin. Anak-anak kita semuanya ahli surga semuanya. Inilah kebanggaan kita di Al-Hidayah. Hidayah ini harganya mahal. Selalu kita berdoa, ihdinas shiratal mustaqim. Bersama-sama. Ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, teguhkan kami selalu dalam hidayah Engkau ya Allah. Ini selalu yang kita minta. Para tamu Allah yang berbahagia, saya pengajian gak lama-lama, insya Allah sampai jam 10 kurang 15 menit. Waktu Mekah, sekarang di Mekah baru jam 6. Alhamdulillah, jadi saya dikasih batas waktu ini senang alhamdulillah. Malah yang saya doakan mudah-mudahan jamnya nggak ada di depan saya. Kalau nggak ada saya kadang-kadang sampai jam 3 nanti mau jam. Baik, senang sekali. Mau bertanya lagi. Yang punya dosa tolong menjawab, yang tidak punya jangan menjawab. Kira-kira kita punya dosa atau tidak? Pak Ustadz semuanya nih, Pak Haji ini semuanya kira-kira punya dosa nggak ya? Masya Allah. Ini banyak jawab Pak Haji ya. Pakai nanya. Semuanya ini semuanya. Sekali lagi, yang punya dosa menjawab, punya dosa apa tidak? Punya. Dan saat ini diampuni oleh Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib fa basyirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Bersama-sama. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib fa basyirhu bimaghfiratin wa ajrin. Siapa yang datang di majelis taklim seperti Al-Hidayah ini, innama tunziru man ittaba'a dzikra, orang yang mengikuti pengajian.
Wa khasyiyar rahman, dan takut kepada Allah sekalipun dia nggak melihat. Kita nggak melihat Allah. Fabasyirhu bimaghfiratan. Muhammad berikan kabar gembira, semua yang hadir dosanya aku ampuni. Ini yang penting. Dari saat ini dosa kita diampuni oleh Allah. Bukan hanya diampuni dosa, wa maghfiratu wa ajrin karim, dan dapat surga. Maka nanti mudah-mudahan semuanya bisa ketemu di surga. Caranya bagaimana? Ini menyambut Ramadan. Tolong semangat kita perubahan dengan Al-Quran. Yang pertama, ini pertama. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik mimbar, beliau membaca ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum. Tiba-tiba Nabi ketawa. Coba bayangkan Bu, bahwa anak-anakku Rasul ketawa. Kalau Rasul ketawa, wajah bersinar. Ada lampu, nggak ada bayangan. Bayangan nggak ada. Kalau di foto, di video tidak bisa. Maka sampai hari ini nggak ada yang berani memoto Nabi. Ini gambarnya Nabi, nggak ada yang berani. Tidak bisa. Beliau sedang ketawa sampai giginya, nih coba nih, giginya yang sangat mulia nih, satu, mulia, putih, bersih, sehat dan wangi. Coba nih, Nabi kita. Setelah baca ayat ini beliau ketawa sampai giginya yang sangat mulia, putih, bersih, sehat dan wangi kelihatan. Tampangnya tidak ada yang mampu menguraikan dengan lesan maupun tulisan yang bisa. Tapi ada contohnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, ibu negara terpesona. Sampai viral di Mesir. Gimana ibu negara terpesona dengan anak angkatnya? Sampai malu. Karena viral di mana-mana, akhirnya diundanglah gadis-gadis yang dari Bekasi. Diundang di istana sekitar 200 orang. Gadis yang diundang gadis diundang ke istana Jalan Merdeka Utara. Bukan. Ini di Mesir. Ternyata sampai di istana diberikan buah, ditaruh di piring, dan ada pisau kecil yang sangat cantik. Coba saya nanya, ini Bekasi mana? Baik. Menurut ibu-ibu di Bekasi Timur di Perumnas 3 ini, mangga yang paling enak mangga. Terima kasih. Salah. Salah. Coba ibu yang paling enak mangga. Yang benar adalah mangga mana lagi? Mangga apa? Tangan. Jadi ditaruh di piring, diberikan pisau oleh ibu negara, silakan aja dimakan. Bayangkan makan buah di istana. Buahnya sangat manis, senang semuanya. Tiba-tiba Yusuf dipanggil. Ukhruj ilaina ya Yusuf. Ayo Yusuf silakan. Ketika Yusuf naik mimbar, 200 gadis semuanya terkiris, tangannya berdarah-darah, tidak tahu. Wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza basharun, ini bukan manusia, in huwa illa malakun karim. Ini malaikat gantengnya kayak begini. Kira-kira dengan ketua DKM ini Nabi Yusuf. Tapi yang kita bicarakan adalah Nabi kita Muhammad SAW. Beliau sekarang sedang ketawa. Umar sudah tahan. Ada hakaka ya Rasulullah. Ada apa ya Rasulullah ketawa? Oh iya, ada 2 orang menghadap di mahkamah agung ilahiyah. Yang satu mohon kepada Allah, ya Allah aku mohon keadilanmu,
Saya sering dicaci maki oleh teman saya sering digunjing oleh teman saya, oleh tetangga saya sering dimaki-maki, saya sering didolimi. Aku mohon keadilan-Mu ya Allah. Langsung Allah firman kepada orang yang dolim, ya fulan, kamu sering mendolimi orang, menghina orang, membentak-bentak orang, kamu harus bertanggung jawab. Ternyata orang yang jawab, ya Allah, saya tidak bisa karena pahala saya habis. Siapa yang rajin sholat tapi gunjing orang lain, pahalanya diambil. Siapa yang rajin baca Quran, banyak saudara tapi dia bentak ART-nya, bentak supirnya, pahalanya diambil. Siapa yang pernah berbuat baik tapi dia ternyata menghina orang lain, pahalanya diambil. Orang ini mengatakan, ya Allah, saya tidak bisa membalas dan pahala saya habis. Orang yang pertama tetap ngotot, ya Allah, jika dia tidak bisa memberikan sesuatu, tolong ambil dosaku, berikan pada dia. Akhirnya dosanya, siapa yang bentak, siapa yang gunjing, siapa yang maki-maki, siapa yang selalu mencaci maki, dosanya oleh orang yang baik ini diberikan pada orang yang baik. Tiba-tiba Nabi menangis. Bayangkan anak-anakku, ibu-ibu, bapak-bapak, di awal Nabi ketawa, sekarang Rasulullah menangis menjujurkan kata, innahu layaumun azim. Hari ini hari sangat agung. Kullun nasi, semua manusia, yahtajuna ila man yahmilu min awzarihim, mengharapkan kalau ada orang lain bisa membantu mikul dosanya. Beliau menangis, mencucurkan air mata. Semua orang mengharapkan kalau ada orang lain bisa membantu. Ternyata ibu kandung tidak bisa bantu mikul dosa anaknya. Istri tidak bisa bantu mikul dosa suaminya. Saudara tidak bisa bantu mikul dosa saudaranya. Innahu layaumun azim. Hari ini hari yang sangat agung. Kullun nasi, semua manusia, yahtajuna ila man yahmilu min awzarihim, mengharapkan kalau ada orang lain bisa membantu mikul dosanya. Kemudian Allah berfirman kepada orang yang itu, ya fulan, irfa' rasak, angkat kepalamu. Dia melihat ke atas, ada perumahan. Rumahnya dibangun dari intan mutiara, dihiasi dengan emas dan perak. Orang ini langsung menjerit di hadapan Allah, ya Allah, li ayyi nabiyyin hadza. Rumah itu milik Nabi siapa? Wali ayyi siddiqin hadza, orang jujur siapa yang tinggal di sana? Wali ayyi syahidin hadza, orang mati syahid siapa tinggal di sana? Allah menjawab, liman dafa'a thamanahu, bagi orang yang sanggup membayarnya. Wa man yastati an yadfa'a thamanahu, siapa yang sanggup ya Allah, siapa yang sanggup? Allah berfirman, anta tarfa'u, kamu bisa bayar. Wa kaifa, atau bagaimana saya bisa bayar? Fa'fu an akhika, maafkan saudara. Jika kamu maafkan saudara kamu bisa tinggal di sana. Langsung menjerit orang ini. Al-an, sekarang ya Allah, fatafatu anu, saya maafkan dia. Al-an, sekarang ya Allah, fatafatu anu, saya maafkan dia. Langsung Allah berfirman, khud biyadi akhika, berikan tangan saudaramu, fadkhula al-jannah, silakan anda berdua masuk surga. Kemudian Rasulullah membaca ayat, yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul, wattaqullaha wa aslihu dzata bainakum. Jadi kesimpulannya adalah, siapa yang mau memaafkan orang lain yang salah pada kita, dia akan masuk surga. Makanya pertanyaan saya, yang mau masuk surga tolong menjawab, yang enggak mau jangan. Bapak Ibu mau masuk surga apa tidak? Semuanya mau apa tidak? Kalau baru tolong tengok kanan, tengok kiri, salaman sambil senyum. Salaman. Senyum. Ini namanya tarhib Ramadan. Kalau sebelum masuk Ramadan semuanya sudah nggak punya salah, nggak punya dosa. Setuju? Ini namanya perubahan semangat dengan Al-Quran. Ini Al-Quran yang bimbing kita. Kalau ditulis
surat Al-Anfal ayat 1. Surat Al-Anfal ayat 1. Jadi perubahan kita, semangat ini untuk perubahan lebih baik melalui Al-Quran. Ini yang pertama. Baik. Yang kedua, ini bulan Sya'ban. Nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan ini akan melihat seluruh hambanya sedunia dan dosanya diampuni. Hambanya, seluruh hambanya sedunia yang jumlahnya sekarang ada kurang lebih hampir 8 miliar, itu nanti dilihat oleh Allah pada bulan ini dan semuanya diampuni kecuali, ini ada kecuali, yang tidak diampuni adalah kecuali orang musyrik, orang yang tidak beriman. Yang kedua, orang yang fasik, marah-marahan dengan orang lain. Siapa yang masih musuhan dengan orang lain tidak diampuni oleh Allah. Oleh Allah perintah pada malaikat tunggu sampai hari Kamis. Sekarang ini hari Ahad, hari Senin tolong tunggu hari Kamis. Kalau dia sudah namanya aku ampuni dosanya. Oleh karena itu tolong semuanya mulai hari ini semuanya sudah bulan Sya'ban ini akan dilaporkan, dibacakan oleh malaikat di hadapan Allah. Ya Allah, ini hambamu dari Perumnas 3 dari Al-Hidayah, ternyata mereka pada tanggal 25 Januari mereka kumpul di rumahmu. Ya Allah, mudah-mudahan kita semuanya diampuni oleh Allah. Amin. Ini yang membuat kita semangat pada bulan Sya'ban ini. Kemarin bulan Rajab kemarin, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Rasulullah melihat ada orang punya tanah kurang lebih 100 hektar. Saya doakan ibu-ibu semuanya bahwa minimal punya 10 hektaran. Amin. Selanjutnya 10 hektar. Kemudian kayak Kiai Nerali. Di mana Kiai Nerali? Sana ya? Oh, Utara. Ini kan di Utara. Mudah-mudahan semuanya seperti Pak Kiai kita. Amin. Pas panen itu panen. Yang panen banyak sekali, panen dapat sekian ratus ton. Sampai di ujung, ternyata di belakangnya tumbuh dan panen lagi. Kemudian dipanen sampai selesai, ternyata di belakangnya muncul lagi, panen lagi. Sampai Rasulullah terkagum-kagum. Wahai Jibril, ini contohnya apa? Oh Muhammad, ini contoh umatmu yang selalu berjuang dan berinfak di jalan Allah. Jadi ibu-ibu, siapa yang berinfak, siapa yang bersedekah, siapa yang wakaf, nilainya jangan dihitung nilainya. Mau gede terserah kita. Kalau gede, balasannya gede. Ternyata Masya Allah, itu baru kita panen, di belakangnya itu bulan. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Oleh karena itu kita berdoa mudah-mudahan semuanya ibu-ibu di sini bisa sedekah infak setiap hari. Amin. Setiap hari ini penting, setiap hari ini penting sekali. Karena ada dua malaikat turun dari langit. Yang satu berdoa, Allahumma ati munfiqan khalaf, ya Allah berikan sukses orang yang berinfak. Infak berapa saja yang akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama sekarang ini ibu. Sekarang kita mau bikin tempat wudhu toilet seperti di Masjidil Haram. Subhanallah. Sekarang ini ibu, janjinya sekarang bukan itu. Kalau kita haji, kita umroh, nanti kalau ketemu dengan jamaah, kita nanti ketemu di toilet nomor sekian ya. Nomor 3. Ini maksudnya apa? Ini tandanya insya Allah Al-Hidayah mempunyai toilet seperti di Mekah. Amin. Dan biayanya tidak terlalu besar, hanya 1,6 miliar. Amin.
siapa yang berinfak wakaf atas nama orang tua, ya Allah, saya ada uang 500.000, saya ada 100.000, saya ada 50.000, saya ada 1 juta, saya ada 10 juta atas nama ibu saya, atas nama bapak saya, atas nama tua saya, atas nama diniatkan yang baik saja, atas nama keluarga suami, atas nama keluarga istri, atas nama semuanya dapat pahala dan rezeki kita akan bertambah-tambah, panen setelah panen tumbuh lagi panen sampai hari kiamat. Oleh karena itu mudah-mudahan Ramadan ini kita sudah akan hidayah mendapatkan dana minimal 1,6 miliar. Amin. Ibu-ibu nanti tenang sini. Setiap kali hidayah ingat di Mekah, ingat di Madinah. Masya Allah. Sekali lagi anak-anak semuanya, saya doakan nanti bisa kuliah di Madinah. Amin ya. Kuliah di Madinah itu nanti kalau ibunya haji bisa dijemput. Bisa dijemput. Siapa yang kuliah di Mekah setiap hari bisa umroh. Setiap hari. Biasanya mahasiswa di Mekah itu setiap malam Jumat umroh. Jadi sepekan sekali umroh. Kalau di Madinah sebulan sekali umrohnya karena jaraknya agak jauh. Maka saya doakan mudah-mudahan bisa kuliah di Ummul Qura Mekah. Amin. Siapa dosennya? Imam Sudes. Subhanallah. Dosennya Imam Sudes. Imam Sudes yang suaranya merdu. Baik, ini ada kisah pendek. Imam Sudes itu ketika SMP agak mandu. Agak apa tadi? Agak mandu Jawa. Ibunya ini punya tamu. Masa Arab itu agak capek. Sudah siap ternyata oleh Sudes kecil ini diambilin pasir. Makanannya kasih pasir, ibunya marah. Sudes, mudah-mudahan kamu jadi imam Masjidil Haram. Jadi ketika mereka bilang mudah-mudahan kamu sudah jadi imam Masjidil Haram. Sekarang menjadi ketua DKM. Subhanallah. Ya ketua DKM, ketua imam segala-galanya, masya Allah ketemu. Oleh karena itu anak-anak kita nanti kita doakan seperti Sudes semuanya. Amin. Kayak Sudes. Luar biasa, tapi jangan bandel dulu ya. Kalau sudah agak-agak bandel. Dan setiap malam 27 Ramadan yang mimpin itu Sudes. Mimpin jam berapa? 1:30 malam sampai jam 3. 1:30 sampai jam 3, hampir 2 jam setengah. Kalau sudah berdoa, masya Allah 2 juta orang nangis semuanya. Dan ini hasilnya apa? Maka saya doakan siapa yang berinfak, saya doakan tahun ini bisa pergi ke Mekah. Amin. Caranya begini. Fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanyassiru. Bersama-sama. Fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanyassiruhu lil yusra. Siapa yang sedekah, seluruh urusan kita mudah. Saya doakan mudah-mudahan ibu-ibu semuanya yang sudah punya rumah satu nambah 1 rumah lagi. Yang sudah punya mobil satu didoakan punya mobil lagi. Bukan untuk kaya-kayaan, tapi untuk orang-orang. Yang putranya 2, saya doakan mobilnya Avanza. Yang 3, 4 saya doakan Innova. Yang 5 ke atas Pajero, Fortuner. Yang 8 ke atas Alphard. Caranya bagaimana? Siapa yang sedekah akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Saya minta doa dulu, mudah-mudahan anak saya tambah lagi. Anak saya sekarang baru 9. Doakan tambah lagi, Allah. Sekali baru 9, alhamdulillah. Sekarang nambah lagi 400. Sudah ada. Sekarang saya umumkan siapa yang dari Bekasi Timur atau Bekasi atau daerah Jawa Barat yang punya tetangga yatim,
punya keponakan yatim di sini maupun di daerah, monggo dimondokkan tempat saya gratis 100%. Boleh mondok di Depok, boleh mondok di Cirata, boleh mondok di Subang, gratis 100%. Yatim. Bekasi belum ada, adanya baru di Purwakarta. Di Purwakarta, ada di Purwakarta Baitul Quran. Jadi Bu nanti kalau melihat Baitul Quran Cirata nanti ada di YouTube. Baitul Quran Depok ada, Baitul Quran. Maksud saya apa? Kita ingin menolong orang dan nanti bisa menjadi tetangga Rasulullah di surga. Dan nanti siapa ibu? Insya Allah gratis 100%. Gratis 100%. Tapi maaf ya, mudah-mudahan anak kita nanti diberkahi bisa Al-Quran 37. Menjadi anak yang penyayang hati. Jadi sekali buat anak saya baru berapa tadi? Tapi sekarang sudah nambah 400. Alhamdulillah. Anak-anak yatim sekarang ada di Depok. Ada di Depok, Sekret Brimob. Kalau ada yang mau mondok silakan. Ya, ada tetangga atau kenalan siapa yang orang tuanya meninggal boleh mondok di masjid. Tujuan kita apa? Ingin mendapatkan pertolongan. Baik, itu yang kedua. Jadi tolong mulai hari ini, setelah kita saling memaafkan antara satu dengan yang lain, tolong kita semuanya berinfak. Siapa yang berinfak? Rezeki kita bersama. Di Medina, nih tanyakan Bu Haji. Nih Bu Haji, Pak Haji. Nanti sebelum mau pancik kita menuju ke Masjidil Nabawi. Kita naik bis, sebelah kanan ada hotel, namanya Hotel Wakaf Utsman bin Affan. Masih ada? Ada Hotel Wakaf Utsman bin Affan, padahal sudah 1400 tahun yang lalu. Mengapa? Karena beliau sekali infak 10 miliar. Dan uangnya bukan habis, malah bertambah bersama. Maka di sini saya tekankan, kita berdoa minimal sekarang ini mudah-mudahan toilet kita, tempat wudhu kita di sini mudah-mudahan 1,6 miliar mudah-mudahan bisa tercapai pada waktu bulan Ramadan. Amin. Sehingga nanti kita mempunyai toilet nomor 3, toilet nomor 2, toilet nomor 6 di sana sekarang di Mekah ini adalah batasannya adalah toilet. Karena apa? Karena nampak sekali dan dari Masjidil Haram sudah nampak. Yang ketiga, ada ibu-ibu punya makam kuburan, aromanya wangi. Dilihat oleh Nabi, Jibril, ini aroma apa? Langsung Jibril menjawab, ya Rasulullah, ini aroma Siti Masitoh, tukang sisirnya putri Fir'aun. Ibu-ibu, nikmatnya, perjuangannya luar biasa. Beliau itu tukang sisir putrinya Fir'aun. Ketika sisirnya jatuh. Ketika jatuh itu dia menyebut nama Allah. Si Masitoh ini menyebut nama Allah. Kata anaknya, Allah itu siapa? Allah itu bapak saya ya. Kan bapaknya ngaku jadi Tuhan. Bapak saya, bukan, ini Tuhan saya, Tuhan kamu dan Tuhan bapakmu. Saya laporkan bapak saya. Silakan aja dilaporkan. Ketika dilaporkan ditanya, kamu punya Tuhan selain aku? Iya, Tuhan aku adalah Allah. Allah adalah Tuhan Fir'aun juga. Malah akhirnya diambil kayak kain wajan besar. Minyaknya itu bisa sampai sekian ratus liter. Kalau kamu masih tidak mengakui saya jadi Tuhan kamu, anakmu, keluargamu akan saya goreng di sini semua. Ternyata dia apa? Anaknya begitu langsung, sampai kulitnya bisa hilang, tinggal tulang. Terakhir Bu, ada permintaan dari Siti Masitoh. Tuhan Fir'aun, ada apa? Saya ada permintaan satu. Ya silakan apa? Nanti kalau kami sudah mati semuanya, tolong kafankan tulang-tulang kami keluarga satu kafan saja. Tolong dimakamkan di satu tempat. Baik, saya kabulkan permintaan kamu. Tinggal terakhir, dia mau dicemplungkan situ, melihat anaknya bayi, kurang lebih masih 3 bulan. Nggak tega ibunya. Ya Allah, anak saya nggak punya dosa.
Anak saya nggak punya dosa ya Allah. Tiba-tiba anaknya ngomong, Ibu jangan ragu lagi. Ibu dalam kebenaran membela keimanan. Ternyata ibu yang mendengarkan anaknya seperti itu, langsung anak dan ibunya dimasukkan di tempat yang panas tadi itu. Akhirnya semuanya tulangnya dikumpulkan, kemudian dikafankan satu, dimakamkan. Ternyata Rasulullah ketika Isra Mi'raj mencium aroma. Aroma apa itu wahai Jibril? Ini aroma kuburannya Siti Masyiroh. Para tamu Allah yang berbahagia, mudah-mudahan kita di sini semuanya selamat. Amin amin. Tapi kita bisa mendapatkan pahala yang sama. Kita pahala yang sama. Bagaimana kita bisa menolong tetangga kita? Orang di kampung-kampung bisa kita tolong. Mungkin anaknya bisa kita tolong. Ini semuanya bisa kita lakukan. Bahkan Al-Hidayah ini sebagai sentral. Sebagai sentral bagaimana kita bisa menolong masyarakat-masyarakat yang ada di sekeliling kita. Ini semuanya nanti akan insya Allah makan kita semuanya aromanya wangi. Ini yang dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik para tamu Allah berbahagia. Sudah berapa pesan tadi? Pesan pertama saling memaafkan. Yang kedua kita berinfak bersedekah. Ya. Dan mudah-mudahan toilet kita, kamar mandi kita, tempat wudhu kita semuanya Ramadan selesai. Uangnya tetap kumpul, amin amin ya. Kemudian Ramadan uangnya 1, berapa tadi? 1,6 insya Allah, mudah-mudahan Allah. Ayo kita rebutan. Ya Allah, saya punya uang 1 juta atas nama ibu bapak saya, mertua saya, semuanya niat. Saya punya uang 500.000, saya uang 100.000, saya punya 50.000, galak silakan. Kita semuanya rebutan untuk mencari bagaimana kita membangun istana kita. Terakhir dari Israel, Rasulullah naik ke atas, sampai di langit ke-7. Ini jaraknya supaya tahu, antara bumi dan langit perjalanan 500 tahun. Langit pertama sampai langit kedua 500 tahun. Langitnya ada 7. Setiap tingkatan 500 tahun. Sampai di langit ke-7 ke Sidratul Muntaha 500 tahun. Sampai di sana Jibril berhenti. Ya Rasulullah, saya sampai di sini saja, saya nggak bisa naik lagi. Di atasnya ada apa? Di atasnya masih ada kursi. Perjalanan dari Sidratul Muntaha 500 tahun. Di atas kursi ibu-ibu masih ada laut, air 500 tahun. Di atasnya baru ada arsy. Baik, sekarang saya ambil kata menyebut aras. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya sehat. Amin. Kalau ada keluarga, ada jamaah yang sakit, ada doanya. Tolong didoakan 7 kali. Siapa yang mendoakan, insya Allah yang sakit sembuh. Amin. Semuanya ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullah al-azima Rabbal arsy al-azimi an yasbiaka. Aku memohon kepada Allah yang Maha Agung, Tuhan aras yang besar, semoga menyembuhkanmu. Ini menyebut aras, Tuhan aras yang besar. Tolong dibaca 7 kali. Saya ulangi lagi, tolong dengar dengan baik. As'alullah al-azima Rabbal arsyil azimi an yasbiyaka. Coba ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullah al-azima Rabbal arsy al-azimi an yasbiyaka. As'alullah al-azima Rabbal arsy al-azimi an yasbiyaka. Tolong dibaca 7 kali. Nanti dari guru-guru saya, nanti kalau nggak mohon telepon saya atau WA saya kirim doanya. Nanti dikirim ke seluruh. Mudah-mudahan keluarga yang sakit Allah berikan sembuh. Amin. Kalau yang sakit sendiri
Ada doanya, yaitu doa Nabi Ayub. Nah, doa Nabi Ayub. Ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi anni masaniyan abdurru wa anta arhamur rahimin. Rabbi anni masaniyan abdurru wa anta arhamur rahimin. Artinya, ya Allah, saya sedang sakit, Engkau Maha Penyayang. Allah sembuhkan. Nabi Ayub itu sakitnya 18 tahun. Anaknya meninggal dunia, keluarganya meninggal dunia, hartanya kurang lebih 200 triliun itu habis. Hanya istrinya Siti Rahmah yang merawatnya. Akhirnya beliau bilang, wahai Nabi Ayub, wahai suamiku, tolong dong berdoa kepada Allah. Beliau jawab, aku malu pada. Akhirnya doa tadi, Rabbi anni masaniyan durru wa anta arhamur rahimin. Ini juga didengarkan baik-baik. Istrinya sedang kerja, nyari makan, suaminya sakit gak bisa makan. Datang malaikat, kemudian beliau disuruh mengukurkan kakinya di tanah, keluar air. Ini minuman dan obat. Dengan doa Rabbi anni masaniyan durru wa anta arhamur rahimin, sembuh 100%. Istrinya pulang, tanya sama orang yang duduk, Pak, iya ada apa? Tahu gak suami yang sakit di sini? Siapa suamimu? Nabi Ayub. Saya Ayub. Sudah sembuh. Saya Ayub. Kaget istrinya. Nah, ini doa bagi yang sakit. Mudah-mudahan ini ada di dalam surat Al-Anbiya 83. Surat Al-Anbiya 83. Ya, surat Al-Anbiya 83. Rabbi anni masaniyan durru wa anta arhamur rahimin. Nanti ingatkan tuh saya. Nanti kalau saya doa, nanti mungkin mudah-mudahan saya kirim dua doa. Doa untuk yang sakit dan doa untuk menjenguk orang sakit. Nah, walaupun Allah sekarang Rasulullah berada di atas langit ketujuh, menuju ke Sidratul Muntaha, Jibril berhenti. Tapi Jibril menampakkan dirinya. Ternyata malaikat Jibril sangat besar. Kalau sayap yang digunakan dari Merak Banten sampai Banyuwangi Jawa Timur masih kurang banyak. Jumlahnya ada 600. Malaikat Jibril sampai di sana, malaikat Jibril, ya Rasulullah, saya sampai di sini saja. Ayo Jibril, temani aku. Kamu gak yang menemani aku dari Mekah sampai ke Masjidil Aqsa, sampai ke langit sini. Ayo. Saya nggak bisa ya Rasulullah. Ayo temani aku. Diajak naik, ternyata baru mau melangkah langsung kesambar cahaya. Yang besar tadi itu seperti burung emprit, kecil. Mereka Jibril mengatakan dia abadikan dalam Al-Quran, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Ya Rasulullah, kelas saya sampai di sini, saya nggak bisa naik lagi. Engkau silakan ya Rasul. Rasul naik, Bapak Ibu, naik sampai di bawah arsy. Ini yang ingin saya sampaikan. Ternyata sampai di bawah arsy langsung Rasulullah menyampaikan salam kepada Allah. Ini salamnya. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Bersama-sama. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu. Ini ketika kita tahiyat, Bu, tolong jangan hanya sekedar baca. Tolong perasaan kita sedang berhadapan dengan Allah. Kita sedang dialog dengan Allah. Kita sedang munajat kepada Allah. Tolong semuanya yang khusus. At-tahiyat bersama-sama. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu. Seluruh penghormatan yang berkah dan seluruh selawat yang baik milik Allah. Langsung Allah menjawab. Ini senangnya ini jawabnya. Langsung Allah menjawab.
Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bersama-sama. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi Muhammad, aku berikan kepadamu orang yang paling selamat nomor satu di dunia, orang yang paling barokah nomor satu di dunia, orang yang paling kaya nomor satu di dunia, orang yang paling sukses nomor satu di dunia. Nabi bukan mengucapkan alhamdulillah, Nabi nangis. Nih tolong nih wahai anak-anak muda, nih kalau nanti jadi pemimpin, kalau nanti jadi wali kota, kita nanti jadi bupati, kita nanti jadi gubernur, kita nanti jadi anggota DPR, kita nanti jadi menteri, jadi presiden, ini tolong. Ternyata bukan mengatakan terima kasih ya Allah, bukan. Beliau nangis. Ya Allah, yang selamat, yang bahagia, yang sukses jangan saya sendiri. Tapi jawabannya Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Semua kami sedunia ya Allah selamatkan. Itu assalamu alayna. Kami sedunia ya Allah. Sampai Rasul bersabda ini, sampaikan kepada jamaah kita, tetangga kita yang banyak dosanya, malah dimintakan ampun. Syafaati li ummati min ahli kabair min ummati. Ya Allah, syafaatku bagi orang-orang yang dosa besar yang dilakukan, mudah-mudahan Engkau ampuni. Apalagi yang dosanya kecil. Itu pemimpin yang kita cari. Jadi pemimpin yang kita cari bukan hanya mikirkan dirinya, bukan hanya mikir keluarganya, bukan hanya mikir kelompoknya, tapi yang dipikirkan adalah umat sedunia. Maka kita doakan mudah-mudahan Palestina segera menjadi negara yang merdeka. Amin. Saudara kita yang ada di Sumatera Barat mudah-mudahan segera dicukupi oleh Allah. Diselamatkan oleh Allah. Yang ada di Sumatera Utara diselamatkan oleh Allah. Yang ada di Aceh diselamatkan oleh Allah. Sekalipun kita di Bekasi Timur, tapi yang kita pikirkan dunia. Ini yang Allah senang sekali. Ini namanya perubahan sikap kita diajak oleh Al-Quran. Bagaimana kita bisa berubah menjadi orang yang baik, menjadi orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung sampai di sana itu ternyata di langit ada pohon namanya pohon tuba. Coba diapalin, namanya pohon apa? Pohon tuba. Bukan danau Toba, bukan ya? Bukan danau Toba, pohon Allah dialog sama malaikat Nabi Isa. Nabi Isa, ya Allah, aku telah menanam pohon namanya pohon tuba. Yang nanam aku sendiri. Akarnya di langit pertama, batangnya di langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Dahannya ada 70.000. Dan daun dahannya rantingnya menaungi seluruh surga. Seluruh surga dinaungi oleh pohon tuba. Yang paling atas menyentuh dengan arasy. Jadi seluruh surga para tamu Allah berbahagia ini dinaungi dengan pohon namanya pohon tuba. Kemudian nanti ada di bawahnya ada tuba, ada 4 tiang. Ini ada 4 tiang buat semuanya. Bapak Ibu lihat nih, yang 4 tiang. Ternyata tiang yang ini sumber mata air Sungai Madu. Sungai Madu. Yang di sebelah sana Sungai Susu. Yang satunya air yang jernih, mimma'in ghairi asin. Yang di sini Sungai Arak. Kalau Pak Ustadz yang biasa baca Quran, khamrin ladzatin lisyaribin. Jadi ada 4 tiang, ini sumber mata air, mata madu, susu semuanya ada di bawahnya tuba. Siapa yang minum sekali? Minum sekali. Ibu sekarang tolong minum sedikit. Silakan minum.
berfirman pada Isra, siapa yang minum sekali minum tidak akan haus selama-lamanya. Nabi Isa langsung berdoa, ya Allah izinkan saya bisa minum ya Allah. Dijawab oleh Allah, nggak bisa Isa. Baik Nabi Isa nggak bisa. 4 sungai ini aku khususkan untuk Nabi akhir zaman. Dan khusus untuk umatnya Nabi akhir zaman. Siapapun tidak bisa minum sebelum Nabi akhir zaman dan umatnya minum, baru kalian diberikan oleh Allah bisa minum. Tapi Isa, aku angkat engkau ke langit. Ini ada panjang nih. Aku angkat engkau ke langit. Terus nanti aku turunkan lagi. Untuk apa ya Allah? Untuk mengangkat aku ke langit supaya kamu tahu bagaimana rahmatku, dan nanti kalian akan menyaksikan bagaimana umat Nabi akhir zaman orangnya baik-baik. Maka ini semuanya dinamai umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kamu akan turun di Damaskus Timur, dan kamu nanti wahai Isa akan membantu mereka untuk membunuh Dajjal. Nanti Nabi Isa turunnya di Menara Putih. Ini adik-adik yang punya HP nanti setelah pengajian tolong cari Menara Putih di Damaskus Timur, tempat turunnya Nabi Isa. Sekarang sudah ada menaranya, sudah ada di sana. Nanti engkau aku turunkan, waktu kamu turun pas komat sholat subuh. Tapi kamu jangan jadi imam. Nih, Nabi Isa nggak boleh jadi imam. Kamu jangan jadi imam. Karena sudah ada imamnya, namanya Imam Mahdi. Nanti Imam Mahdi jadi imam, dan umat akhir zaman ini aku rahmati. Maka kita bersyukur pada Allah. Kita bersyukur pada Allah. Apapun nanti yang diminta oleh ahli surga, nanti itu pohon tumbanya itu bergerak. Coba sekarang saya nanya ibu-ibu, makanan apa yang paling mau? Makanan apa? Cepat-cepat dong. Apa? Cepat. Apa? Apa? Masya Allah. Baru ngomong kurma, langsung pohonnya tadi bergerak, kurmanya apa? Ayo minta apa lagi? Durian. Baru ngomong durian, sudah mulai bergerak, Masya Allah. Nanti duriannya datang. Baik, kendaraan minta apa kendaraan? Yang tidak ada itu ya, maaf yang tidak ada toilet, subhanallah. Makanya toiletnya di sini saja, toiletnya di sini untuk menuju ke danau pohon tumbang, amin ya. Di sana nggak ada toilet. Mengapa nggak ada toilet? Nggak perlu toilet. Kita kalau sudah makan minum berkeringat dan keringatnya wangi. Kalau keringat kita sekarang bagaimana? Baik. Supaya kita mendapatkan pohon tumbang, tolong Ramadan kita persiapkan. Tolong Ramadan kita persiapkan. Apa yang persiapkan? Tolong kita rajin membaca Al-Quran. Ini satu nih. Kita doakan mudah-mudahan sehari nanti Ramadan bisa baca minimal 1 halaman. Kurang minimal 1 halaman. Amin. Kalau bisa setengah juz. Amin. Bahkan saya doakan bisa 1 juz. Amin. Kalau 1 juz berarti bisa khatam. Sekarang tolong menjawab yang ada Quran di rumah, yang ada jangan. Di rumah kita ada Qurannya apa tidak? Yang ada jangan. Ada apa tidak? Dijamin masuk surga. Iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabil. Al-Qur'an memberikan syafaat pada sahibnya. Sahibul hajat yang punya hajat, sahibul bait yang punya rumah, sahibul Qur'an yang punya Qur'an. Dan tolong Qur'annya ibu bapak anak sekalian jangan gantian. Masing-masing punya. Betul. Ibu-ibu mudah-mudahan yang sekarang kepala 4, kepala 5 angkat tangan. Kepala berapa? Kepala 6. Berarti
Saya paling muda, sekarang saya baru usia 17. Insya Allah besok kemarin 27. Sekarang 17 saya, 17. Saya kelahiran 54, berapa ini? Berapa 17 ya? 17, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, amin. Allah mulai hari ini baca Al-Quran setiap hari. Ini guru-guru saya ini biasanya Bu, ini beliau dalam kawan itu sekarang tanggal 25 berarti yang dibaca juz 25. Enak begitu aja. Oh, Al-Quran masih baru 18. Itu 18. Segera 25. Tidak 25 saja. 25. Jadi kalau paling enak, wahai anak-anak muda, kalau bisa ngikut tanggal 1 juz 1, tanggal 10 juz. Sekarang tanggal berapa? 25 juz 25. Saya insya Allah hari ini juz 25. Juz 25. Ini caranya supaya kita bisa mengikuti semuanya. Siapa yang baca Al-Quran? Ini terutama ini yang saya senang sekali ini, Masya Allah, ibu-ibu. Saya yakin nanti bapak-bapak nangis di hadapan Allah. Ibu-ibu nangis di hadapan Allah. Bukan nangis sedih, nangis bahagia. Ini saya bilang lagi. Ini wajah-wajah yang nangis di hadapan Allah ini semua. Amin. Semua mengapa? Karena mendorong anaknya rajin membaca Al-Quran. Saya baca hadisnya. Man qara'al Qur'ana wa ta'allamahu wa amila bihi qul bisawalidahu taja min nur wa yusawalidahu bi kullataini la taqumu bihimad dunya qila bima kusina bi akhdi waladikuma al-Qur'ana. Saya ulangi. Siapa yang membaca Al-Quran terus dibaca terjemahannya. Nih tolong nih, wa ta'allamahu. Terjemahannya ini penting. Tolong terjemahannya. Wa amila bihi, terus diamalkan. Bisa walidahu, bapak ibunya dikasih baju kebesaran. Harganya tidak boleh 100 miliar. Baju nanti mahkotanya tajamin nur. Nanti punya mahkota dari cahaya dan bajunya baju kebesaran. Terus ditanya, ini pahala apa ya Allah? Ini maaf, ini nanti nangis tuh nih. Amin. Semuanya nangis, amin. Bukan nangis sedih, nangis bahagia. Langsung kita tanya, ya Allah ini pahala apa ya Allah? Langsung Allah menjawab, karena anakmu rajin baca. Nah, terus ibu-ibu yang sudah kepala 5, kepala 6, tolong ya, tolong baca Al-Quran supaya nanti beri hadiah untuk ibu kita yang sudah makan, kakek kita, nenek kita. Kalau kita hadiah dari anak-anak kita memberikan hadiah kepada orang tua kita. Tolong mulai sekarang baca Al-Quran. Masya Allah, ini nanti perubahan kita dari Al-Quran. Kalau itu yang kita lakukan, para tamu Allah, hidup kita bahagia. Supaya bapak ibu nggak sedih. Semuanya saya doakan nggak punya hutang. Amin. Sekali lagi, nggak punya hutang. Amin. Semuanya sehat. Amin. Ada burung di padang pasir. Dia sedang sakit. Terbang nggak bisa karena sayapnya sudah nggak ada bulunya. Sakit, makanan susah, minuman susah. Merpati lewat. Hei temanku, merpati mau kemana? Saya mau ke surga. Tolong dong cari tahu kondisi saya sakit seperti ini kira-kira sampai kapan? Baik, nanti saya tanyakan. Sampai di pintu gerbang nanya malaikat. Wahai malaikat, ada apa? Ada teman saya yang sedang sakit, bulunya sudah rontok semuanya, nggak bisa, makanan susah, dia sakit mana-mana. Kira-kira menurut catatannya dia hidup begini sampai kapan? Menurut catatannya dia dalam kondisi sakit seperti itu selama 7 tahun. Kata merpati. Nanti kalau dia dengar dia pasti putus asa. Ada solusi wahai malaikat? Ada.
Apa solusinya? Tolong selalu membaca alhamdulillah. Kalau dia sehat, alhamdulillah. Kalau dia kurang sehat, alhamdulillah ala kulli halin. Ditambah. Kalau dia sehat, ucapan apa? Alhamdulillah. Kalau sakit, alhamdulillah ala kulli. Kalau dapat rezeki yang berkah, kalau rezekinya kurang, alhamdulillah ala kulli halin. Ini ulang lagi. Kalau sedih, alhamdulillah ala kulli halin. Disampaikan kepada para pendengar, alhamdulillah setelah seminggu merpati lewat lagi, ternyata burung yang sakit tadi itu sudah bisa terbang. Ngomong dari bahan pasir ya, ini sih masih bisa minum. Ternyata burung yang nggak ada air tadi itu ternyata sekarang udah sehat. Di sebelahnya ternyata ada kayak kali kecil gitu. Dia terbang. Dia heran. Langsung tanya sama malaikat. Malaikat katanya 7 tahun kondisinya seperti itu. Iya, karena dia selalu membaca alhamdulillah. Kalau dia sakit alhamdulillah ala kulli hal, maka dirubah oleh Allah 7 tahun menjadi hanya 7 hari sudah selesai. Kemudian ada teman, ini nanti tolong dilihat di YouTube ada. Tolong nanti dilihat, enggak sekarang, jangan sekarang, nanti dilihat di Google aja. Siapa yang mendapatkan rezeki, ucapannya alhamdulillah. Kalau rezekinya agak dikurangi, alhamdulillah ala kulli hal. Artinya apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi. Kondisi apapun. Ternyata Bu, ada orang sikapnya berubahnya luar biasa. Kalau dia melihat anaknya rajin ke masjid, rajin baca Quran, alhamdulillah. Ada anaknya sedikit agak bandel, alhamdulillah ala kulli halin, masya Allah. Ada dia agak pusing-pusing sedikit, alhamdulillah ala kulli halin. Ternyata dia punya hutang sedikit-sedikit, alhamdulillah ala kulli halin. Hidupnya tidak ada sedih. Hidupnya semuanya sedang ternyata dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mulai hari ini saya yakin dan saya doakan semua yang hadir, siapa yang senyumnya lebar, saya doakan masuk surga. Amin. Senyumnya yang lebar, amin amin. Mengapa? Inna min khiyari ummati qauman yatahaqquna jahran. Umatku yang paling baik adalah kalau ketawa dia dengan suara yang keras dan yang lebar. Mengapa? Min sa'ati rahmatillah, dia yakin rahmat Allah itu luas. Banyak orang berubah, kepingin kaya dia korupsi, maksiat. Ada orang yang ingin senang-senang, ternyata maaf sekali lagi dia mesum dengan perempuan lain atau dengan laki-laki lain. Tapi kita tidak, kita semuanya rahmat Allah luas. Kita yakin kalau ini yang kita lakukan, maka Allah akan sayang sama kita, dosa kita diampuni dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Ramadan supaya dapat berkah, tolong kita membaca apa tadi? Berikutnya di terakhirnya ada 4. Terakhirnya ada 4. Yang pertama, tolong minta husnul khotimah. Tolong ditulis. Pertama, minta husnul khotimah. 2, minta diampuni dosa. 3, minta masuk surga. 3, minta masuk surga. 4, minta selamat dari neraka. Baik, kita ulangi lagi. Tolong Ramadan kita memperbanyak mohon kepada Allah 4 hal. Yang pertama tadi minta husnul khotimah. Yang kedua minta diampuni. Yang ketiga minta masuk. Yang keempat minta selamat dari apa doanya? Lain. Doanya
Yang pertama minta diberikan husnul khotimah, doanya asyhadu an la ilaha illallah. Sampai situ aja. Baik, ini supaya pulang bawa oleh-oleh. Saya kepingin ibu pulang apa yang saya sampaikan itu semuanya sudah ada di dada kita. Yang pertama Ramadan nanti kita memperbanyak minta apa? Husnul. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah. Baik, urainya sebentar lagi. Sekarang ulangi dulu. Yang kedua minta diampuni apa tadi? Apa doanya? Astagfirullah. Yang ketiga. Yang ketiga apa? Minta masuk surga. As'alukal jannah. Sudah dulu ya. Yang ketiga apa tadi? Minta surga, doanya as'alukal jannah. Yang keempat selamat dari neraka, doanya wa a'udzubika minan nar. Lagi wa a'udzubika. Kita ulangi. Ramadan tolong kita memperbanyak mohon 4 hal. Yang pertama minta husnul, doanya asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua minta diampuni dosa, apa doanya? Astagfirullah. Yang ketiga minta masuk, doanya as'alukal jannah. 4 selamat dari neraka, wa a'udzubika. Bersama-sama 3 kali. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Baik, setelah saya uraikan pendek, habis ini saya berikan kesempatan untuk dialog tanya jawab. Ya, nanti ada pertanyaan apa saja. Kalau Bapak Ibu ngajak saya ke Mekah, saya siap. Amin. Ya, doakan lagi saya masuk surga. Amin. Doakan saya selamat dari neraka. Amin. Baik, saya uraikan sebentar saja. Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah, ajarkan kepadaku amalan yang tidak engkau berikan kepada hamba-Mu yang lain. Wah, egois sekali Nabi Musa. Ajarkan kepadaku yang tidak engkau ajarkan kepada hamba-Mu yang lain. Oleh Allah diperintah, Qul ya Musa la ilaha illallah. Baca la ilaha illallah Musa. Nabi Musa masih jawab tadi, ya Allah, itu orang Bekasi Timur bisa semua. Yang lain saja ya Allah. Masih tetap oleh Allah, Qul ya Musa la ilaha illallah. Sampai 3 kali. Akhirnya ini Bu, saya mengambil kartu. Coba lihat saya semuanya. Saya ngambil kartu. Nah, ini kartu. KTP, kartu ya, KTP. Ternyata Bapak Ibu, wahai Musa, nanti di akhirat ada kartu, tulisannya la ilaha illallah. Kemudian ditimbang bumi dan langit. Kartu di sebelah kanan, bumi langit sebelah kiri. Ternyata masih berat la ilaha illallah. Oleh karena itu, wahai para ustadz, wahai para mubalik, jangan gampang mengkafirkan orang. Orang yang membaca la ilaha illallah itu jangan diganggu.
Orang yang membaca la ilaha illallah itu orang muslim dan insya Allah masuk surga. Jadi kalau ibu tolong dipertahankan, kalau bisa sering-sering membaca bersama-sama la ilaha illallah. Surga yang tadi sedikit saya ceritakan di atas langit ketujuh. Kemudian ada pohon tubat, ada aras, ada ini. Dibangunnya surga itu karena la ilaha illallah. Semuanya ahli surganya, apa saja pakaiannya, segala-galanya, semuanya karena dia iman dengan la ilaha illallah. Baik, pas pengajian begini, tiba-tiba ada suara kayak gempa. Rasul bertanya, wahai para sahabat, atadruna, suara apa tadi? Langsung para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah yang maha tahu, Rasul yang tahu. Itu batu dilempar sudah 70 tahun yang lalu, baru hari ini tadi sampai di dasarnya neraka. Jadi yang namanya neraka itu, masya Allah, sangat menakutkan. Bagi siapa? Bagi yang menolak la ilaha illallah. Di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 38, tulis saja nama. Surat Al-Anfal ayat 38. Ada orang dia kafir selama 70 tahun, terus masuk Islam. Dia membaca la ilaha illallah. Ternyata dosanya diampuni, segala-galanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara membaca la ilaha illallah. Surat Al-Anfal ayat 38, kullil ladzina kafaru. Katakan kepada orang kafir, iyan tahu, kalau dia berhenti dari kafir dia masuk Islam, yufar lahu ma qad salah, dosanya diampuni. Surat Al-Anfal ayat 38. Masya Allah. Ini oleh karena itu kita Ramadan nanti dan setelah Ramadan seterusnya memperbanyak minta husnul khotimah. Doanya apa tadi? Asyhadu an la ilaha illallah. Tadi dulu ya. Ulang lagi. Apa bacanya? Asyhadu an la ilaha illallah. Terus mudah-mudahan dosa kita diampuni. Apa doanya? Astagfirullah. Siapa yang baca istighfar, Allah senang sekali. Allah senang. Sekarang ini, pagi hari ini, siang hari ini, pintu tobat dibuka oleh Allah. Untuk apa? Barangkali tadi malam ada yang berdosa. Nanti malam dibuka pintu tobatnya. Barangkali siang hari ini ada yang berdosa. Allah senang sekali. Innallaha yabsutu yadahu fin nahari liyatuba musii'ul lail. Allah membuka pintu tobat. Kalau bahasa hadisnya membuka dua tangannya, agar orang yang berbuat malam dia bertobat. Wa yabsutu yadahu fil lail, malam nanti dibuka lagi. Liyatuba musii'un nahar, orang yang berbuat dosa pada siang hari. Oleh karena itu tolong membaca. Siapa yang membaca Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu 3 kali, seluruh dosanya diampuni. Ayo bersama-sama. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa Imam Ahmad itu tinggalnya di Irak, di Baghdad. Imam Ahmad ulama terkenal, salah satu mazhab 4, muridnya Imam Syafi'i. Enggak ada apa-apa, dia itu kepingin ke Basra. Jarak itu kurang lebih Jakarta Cirebon. Kepingin aja, nggak ada keperluan apa-apa, kepingin. Padahal beliau udah sepuh. Maaf, kendaraannya nggak kayak sekarang. Dia berangkat tiba-tiba sampai di Basra malam.
Akhirnya ke masjid Al-Hidayah, ke masjid, kemudian dia ikut sholat isya. Habis sholat isya dia istirahat. Marbotnya nggak kenal itu siapa. Pak, ini mau saya kunci Pak. Maaf Pak, saya musafir. Saya mau istirahat di situ. Nggak boleh Pak, nggak boleh. Masjidnya dikunci. Padahal ini imam. Akhirnya beliau tidur di teras. Di teras kita panggil lagi, Pak nggak boleh. Malah didorong-dorong. Dan dia nggak tahu imam. Ternyata di depannya itu ada orang bikin roti. Bikin roti melihat Pak ada orang tua didorong-dorong oleh marbot, langsung datangi. Pak, kalau mau istirahat boleh di tempat saya Pak. Sekalipun kecil saya punya tempat sekecil Pak. Oh iya. Imam Ahmad senang. Sampai di situ dikasih minum, beliau minum lagi. Tarik minum, Masya Allah. Kalau nanti airnya habis, pengajiannya pergi. Amin. Malam Allah ternyata Imam Ahmad senang istirahat. Orangnya tetap bikin roti, adonan roti. Ngambil tepung, astagfirullah. Ngambil apa lagi, astagfirullah. Kemudian diaduk, astagfirullah. Memasukkan lagi di oven, astagfirullah. Imam Ahmad memperhatikan 10 menit. Ini kok astagfirullah. Pak. Ini ada apa? Bapak ngomong apa? Enggak, ini udah menjadi kebiasaan saya. Mulai kapan? Ya belum lama, sekitar 30 tahun. Jadi selama 30 tahun dia bikin roti. Dan dia nggak tahu kalau ini Imam Ahmad. Ternyata ditanya, Bapak macam ini udah 30 tahun. Iya, ya udah menjadi kebiasaan saya. Apa yang Bapak rasakan? Alhamdulillah Pak, seluruh cita-cita saya tercapai semua. Anak saya alhamdulillah sukses. Ya kecil-kecil saya punya rumah. Alhamdulillah saya nggak punya hutang. Walhasil hidup saya bahagia Pak. Sekalipun ya apa adanya saya bikin roti. Tapi satu Pak yang dulu. Apa? Saya kepingin ketemu Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad dia jaga paling amat. Langsung Imam Ahmad Allahu Akbar. Ini Bapak gara-gara membaca istighfar, aku dikirimkan oleh Allah kesini. Saya nggak ada tujuan apa-apa. Saya Imam Ahmad. Silakan nanti dilihat di YouTube. Imam Ahmad ya. Siapa yang istighfar? Kalau bisa tolong membaca 3 kali. Maka kita wa adkhilnal jannata wassalam wa adkhilnal jannata wassalam wa adkhilnal jannata. Ya Allah, masukkan kami ke surga, kampung kesejahteraan. Itu yang nomor 3. Terakhir nomor 4, yaitu minta selamat dari neraka. Wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku berlindung padamu dari neraka. Siapa yang membaca astagfirullah Allahumma ajirna minan nar 3 kali, ajirna sama-sama. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Neraka yang jawab. Neraka sekarang jawab. Sekarang tuh. Apa jawabannya? Allahumma ajirhum minni. Ya Allah, selamatkan yang di Al-Hidayah dari aku. Selamatkan yang berdoa. Inilah 4 hal. Mudah-mudahan Ramadan memperbanyak husnul khotimah. Minta husnul khotimah. Doanya asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua minta diampuni dosa. Doanya astagfirullah. Yang ketiga mohon surga. As'alukal jannah. Yang keempat mohon selamat dari neraka. Wa a'udzubika minan nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Langsung kita doa ya, mudah-mudahan Allah berkahi. Para tamu Allah yang berbahagia, yang hadir di Al-Hidayah bukan hanya kita. Ada ribuan malaikat di atas dan di dalam ruangan ini. Doa malaikat pasti dikabulkan. Yang pertama, tolong tundukkan hati kita. Jamaah Al-Hidayah, semuanya diingatkan, tolong semuanya ingat ibu kandungnya. Ya Allah, terima kasih ya Allah memberikan ibu yang sayang pada kami, ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan kami, ibu yang gendong kami, ibu yang nyuapin kami. Sekarang ibu sudah tua dalam kondisi sakit ya. Siapa yang masih punya ibu, tolong bahagiakan. Siapa yang pernah menyakiti ibu, tolong hari ini sebelum Ramadan minta maaf, minta ridhonya. Jangan ada yang mengecewakan ibu kita, jangan ada yang bantah ibu kita. Ya Allah, ibu yang menggendong kami, yang melahirkan kami, yang gendong kami, sekarang ibu sudah tua dalam kondisi sakit ya Allah. Apalagi ibu yang sudah meninggal dunia. Ya Allah, kami belum bisa berbakti dengan sempurna. Ibu telah berbahagia ya Allah. Mudah-mudahan kami semuanya jamaah Al-Hidayah bisa mendoakan ibu setiap hari sholat, bisa selalu sedekah, bisa infak, bisa wakaf atas nama ibu kami ya Allah. Mudah-mudahan makam ibu kami sekarang menjadi taman surga ya Allah. Mulai hari ini tolong ibu semuanya, jangan ada yang mengecewakan ibu kandungnya, jangan ada yang mengecewakan ibu mertuanya. Tolong dua orang ini kita jaga dengan baik. Jangan sampai kita mengecewakan ibu kandung, ibu mertua. Jangan sampai kita menjengkelkan ibu kandung, ibu mertua. Tolong semuanya ingat ayahnya. Ya Allah, terima kasih Allah berikan ayah yang sayang pada kami, beliau yang bimbing kami, beliau yang menyekolahkan kami sampai kami bisa tinggal di Perumnas 3 dan sekitarnya ini semuanya karena rahmat-Mu melalui ayah kami. Sekarang ayah sudah tua dalam kondisi sakit. Tolong siapa yang masih punya ayah kandung, ayah mertua, tolong bahagiakan mereka. Tolong jangan mengecewakan mereka. Siapa yang ingin hidupnya bahagia, tolong bahagiakan ibu kandung, ibu mertua, bapak kandung, bapak mertua. Apalagi bapak yang sudah meninggal dunia, ya Allah, kami belum bisa berbakti yang sempurna. Ibu bapak sudah kuatkan ya Allah. Semuanya ingat putra putrinya. Ya Allah, terima kasih ya Allah berikan anak-anak kami, mudah-mudahan anak kami semuanya menjadi penyejuk hati kami ya Allah. Jangan ada yang menjengkelkan kami, jangan ada yang bandel, jangan ada yang selalu bermaksiat ya Allah. Jadikan anak-anak kami menjadi anak yang soleh, anak yang solehah. Anak kami menjadi ahlul Quran, anak kami menjadi ahlul khair, anak kami menjadi ahlul sholat. Ya Allah, mudah-mudahan anak kami semuanya selalu berbimbing pada jalan yang Kau ridhoi. Mudah-mudahan rezeki yang Kau berkahi, pekerjaan yang Kau berkahi, punya rumah sendiri, punya kendaraan sendiri. Jika sudah waktunya untuk berkeluarga, ternyata sekarang belum dapat jodoh ya Allah. Mudah-mudahan anak kami segera dapat jodoh yang soleh-soleh ya Allah. Bahagiakan anak kami ya Allah. Mudah-mudahan tidak ada anak kami yang sesama ya Allah. Tolong bapak-bapak semuanya ingat istrinya. Ya Allah, terima kasih ya Allah berikan istri yang salihah, beliau dengan ikhlas mendampingi kami, beliau dengan ikhlas mengandung dan melahirkan anak kami. Ya Allah, mudah-mudahan para suami mulai hari ini minta maaf pada istrinya, minta maaf pada istrinya. Selama ini mungkin ada suami yang pernah marah pada istrinya, ada yang pernah bentak pada istrinya. Tolong sebelum Ramadan suami minta maaf pada istrinya. Apalagi mungkin di antara istri kita yang sudah meninggal dunia. Ya Allah, mudah-mudahan amal soleh istrinya belum terima ya Allah. Mudah-mudahan makamnya menjadi taman surga ya Allah. Mudah-mudahan Engkau kumpulkan kami dengan istri kami di surga. Lupa suatu bidil amin Allah ini. Ibu-ibu semuanya ingat suaminya.
Ya Allah, terima kasih Allah memberikan suami yang sangat baik pada kami, selalu melindungi kami dengan izin-Mu ya Allah, selalu memberikan nafkah kepada kami, bimbing kami untuk ikut pengajian, bimbing kami untuk beribadah, bimbing kami untuk selalu belajar. Terima kasih ya Allah berikan suami yang baik. Mulai hari ini para istri tolong jangan ada yang marah, jangan ada yang ngambek, jangan ada yang bawel pada istri suaminya. Mudah-mudahan suami istri sebelum Ramadan semuanya hidupnya bahagia dan saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Mungkin di antara suami kita ada yang sudah meninggal dunia. Ya Allah, terima kasih suami kami ya Allah. Dosanya Mu ampuni, mudah-mudahan makamnya di taman surga ya Allah. Kumpulkan kami dengan suami kami di surga ya Allah. Kita doakan mudah-mudahan seluruh warga di Protas 3 ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, hidupnya semuanya bahagia, rezekinya bahagia, dan semuanya aman, tentram, dan semuanya rukun, dan mudah-mudahan keluarga kita jadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Mudah-mudahan masuk al-hidayah, dan mudah-mudahan KFC-nya bermakna bahagia semuanya, barokah semuanya, dan mudah-mudahan tempat guru, tempat amal di tempat pilotnya semuanya segera diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Nabi